Perhatikan deh, sedekat apa seseorang berdiri di dekatmu. Kalau temanmu mundur waktu kamu mendekat, berarti hubungan kalian nggak baik. Ini terlihat jelas waktu kamu mengamati dua orang yang sedang ngobrol. Kalau dia mundurin kursi waktu kalian ngobrol, dia mungkin bosan atau capek. Kebanyakan orang nggak bisa mengakhiri obrolan meskipun mereka bosan, karena bisa dianggap nggak sopan. Kalau kamu melihat gestur kecil ini, coba tanyakan keadaan orang itu atau sarankan untuk istirahat sebentar. Kalau orang itu ngedeketin kamu, bahkan setelah kamu menjauh, mungkin dia berniat mendominasi hubungan kalian, atau dia pengen meyakinkan kamu. Orientasi tubuh adalah sudut tubuh seseorang waktu ngobrol sama lawan bicaranya. Orientasi tubuh sering mengungkap siapa atau apa yang membuat orang tertarik. Banyak orang menganggap melipat tangan saat bicara adalah sikap yang buruk karena bisa dianggap tanda rendah diri dan keraguan. Menyilangkan kaki juga sama. Kalau kamu ingin meninggalkan kesan percaya diri dan ramah, coba berdiri atau duduk tanpa menyilangkan kaki dan lengan. Melipat tangan bisa jadi tanda negatif buat orang di dekat kamu. Kita biasanya melakukan ini waktu bete atau marah. Dan semakin tinggi tangan yang kamu silangkan, semakin kamu kelihatan marah. Kayak hewan, manusia cenderung nunjukin sikap teritorial. Semakin kaya dan semakin tinggi status sosial orang itu, semakin besar wilayah yang orang itu punya. Sikap itu biasanya kelihatan saat seseorang duduk nyaman di kursi, menaruh kaki di meja, merentangkan tangan dan kaki, meregangkan badan di depan umum, dan sebagainya. Orang yang pede nggak ragu ngambil banyak ruang. Sebaliknya, orang yang nggak pede secara nggak sadar bakal menutup dirinya, merapatkan bahunya, dan mendekatkan tangannya ke tubuh. Memegang minuman atau HP sejajar dengan jantung bisa nunjukin keinginan bawah sadar buat melindungi diri dari dunia. Megang barang sejajar dengan pinggang nunjukin kalau orang itu merasa aman dan bisa diajak bicara. Kalau telapak tangan menghadap ke atas, artinya secara nggak sadar orang ini menyarankan atau minta sesuatu. Kebanyakan orang mengaitkan telapak tangan yang terbuka dengan kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Nah, kalau telapak tangannya menghadap ke bawah, berarti orang itu lagi mengeluh dan menuntut. Kalau orang terus mengangguk waktu kamu bicara, dia mungkin pengen ngasih tahu kalau obrolan kamu ngebosenin dan nggak seru. Orang juga terlalu sering ngangguk waktu mereka mau membuktikan kemampuan mereka mengikuti arahan. Kamu juga mungkin mengangguk waktu stres, misalnya waktu mulai pekerjaan baru atau ketemu orang spesial. Kalau ditambah sering ngedip, orang itu mungkin merasa inferior dengan kamu dan ingin memberi kesan baik. Saat orang yang kamu suka masuk ruangan, pikiran bawah sadar kamu pengen mastiin penampilan kamu menarik. Akibatnya, kamu jadi nyentuh baju, memperbaiki rambut dan aksesoris. Posisi tubuh juga lebih anggun dan kamu mulai mencari cermin atau tempat lain yang memantulkan bayangan. Ada juga orang yang terus nyentuh kulit dan menjilat bibir waktu ngelihat orang yang dia suka. Kalau kamu ngelihat sikap ini pada lawan bicara kamu, jangan buru-buru ngebayangin buat berkeluarga sama dia. Mungkin dia suka orang lain di ruangan itu. Atau dia cuma orang perfeksionis yang mau terlihat cantik atau ganteng di mata orang lain. Waktu seseorang tersenyum palsu, kamu bakal ngelihat mata dia nggak tersenyum kayak bibirnya. Senyum palsu juga nggak nular, jadi kamu mungkin nggak akan terdorong buat senyum balik. Masalah ini bisa gampang diselesaikan dengan lelucon. Mengertakkan rahang, nunjukin kegelisahan. Kamu mungkin nggak sadar itu. Kalau kamu ketemu orang yang mengertakkan rahang, orang itu mungkin lagi mikirin hal yang bikin dia stres. Ingat, nggak ada wajah yang simetris sempurna. Kalau kamu bilang, ada kok orang ini mungkin robot. Emosi asimetris palsu biasanya berupa alis yang terangkat atau senyum simpul yang menyimpang ke satu arah. Waktu orang mengalami emosi yang meluap tapi mencoba tenang dan ngatur-ngatur, dia mungkin akan mengedipkan satu matanya saja. Wajah yang tiba-tiba memerah biasanya dialami tanpa sengaja dan dipicu oleh emosi meluap kayak rasa malu, rasa bersalah, atau perasaan romantis. Pemicu emosi ini maksa tubuh buat melepaskan adrenalin yang merangsang sistem saraf dan memperbesar pembuluh darah. Seringnya, wajah yang merah ngasih tahu kalau orang itu nggak mau jadi pusat perhatian.
Pipi yang merah juga nunjukin orang itu takut rahasianya kebongkar. Waktu orang fokus sama obrolan, biasanya telapak tangannya nggak gerak. Kalau kamu lagi ngobrol sama orang dan ngelihat orang itu mukulin tangannya ke meja atau ke kursi, berarti dia nggak merhatiin. Waktu kamu mendengar hal manis tapi dia langsung mengepalkan tangannya, orang ini mungkin berlebihan, bohong, atau mencoba menyembunyikan kemarahan yang terpendam. Memiringkan kepala ke samping dianggap sebagai gestur kepercayaan dan simpati. Arteri vital yang memberikan oksigen pada otak terletak di leher. Orang yang merasa terancam bakal secara naluriah ngumpetin arteri ini dengan narik kepalanya ke bahu. Orang yang miringin kepalanya waktu ngobrol biasanya kelihatan jauh lebih menarik dan terpercaya karena gestur ini ngasih kesan menyenangkan. Kamu ngerasa diperhatiin waktu datang ke pesta? Buka mata lebar-lebar buat nunjukin kamu juga terbuka sama dunia ini. Senyum dengan mulut yang sedikit terbuka. Kalau senyum kamu terlalu lebar, orang-orang mungkin menganggap senyuman itu sedikit dibuat kuat. Waktunya nyapa orang-orang. Ingat, jabat tangan yang lemah bisa membuat orang tersinggung. Jabat tangan itu kesan pertama. Kalau jabat tangan kamu mantap, orang langsung mikir kamu supel dan enak diajak nongkrong. Orang yang jabat tangannya mantap juga lebih berpeluang dapat kerjaan. Iya, nggak ada yang suka nyentuh tangan dingin. Jadi, hangatkan dulu tangan kamu sebelum salaman. Cara salaman bisa menunjukkan niat orang. Berjabat dengan dua tangan berarti dia bisa dipercaya. Dan kalau ada yang nyentuh tangan atau bahu kamu waktu lagi salaman, mungkin dia kurang bisa berkomunikasi. Selalu puji lawan bicara kamu. Menurut psikolog, semua ucapan kita berpengaruh sama cara orang mandang kita. Waktu kamu ngasih pujian dan bilang orang itu keren, secara nggak sadar dia mulai mikir kalau kamu baik. Sebaliknya, kalau kamu ngeluh ada orang yang nggak ramah, orang bakal mikir kalau kamulah yang nggak ramah, bukan orang itu. Biar lebih disukai orang, coba teknik mirroring deh. Intinya sih, kamu meniru dan mengulangi bahasa tubuh lawan bicara kamu. Seru kan ketemu orang yang mirip kamu? Ngomong-ngomong soal bahasa tubuh, perhatikan postur kamu. Dagu harus sejajar sama lantai dan selalu tegakkan bahu. Saat duduk, silangkan kaki, soalnya itu membantu menjaga postur yang baik. Terus-terusan nyentuh lawan bicara juga nggak bagus, tapi sentuhan singkat bikin orang lebih menyukai kamu waktu kamu ngobrol sama dia. Tepuk punggungnya sedikit atau sentuh lengannya, tapi jangan berlebihan ya. Ada eksperimen yang nunjukin kalau pramusaji yang pakai teknik ini waktu ngasih kembalian bisa dapat uang tip besar. Oh, enaknya. Biar kamu lebih disukai, coba ceritakan rahasia kamu. Mungkin rahasia pribadi yang bisa dipakai buat ngejatuhin kamu. Tapi pastikan teman baru kamu nggak nyebarin rahasia itu ya. Kepercayaan sama pentingnya kayak kesetiaan dan kejujuran. Waktu kamu ngobrol sama orang, tapi nggak direspon baik, coba tatap mata dia. Dengan begini, banyak orang mulai merasa ada masalah. Jadi, orang itu mungkin bakal berubah pikiran. Waktu kamu merasa obrolan jadi panas dan lawan bicara kamu nggak setuju sama kamu, coba bicara lebih cepat. Dengan begini, orang itu nggak bakal punya cukup waktu buat mikir. Jadi mereka bakal mikirin semuanya lagi dan mungkin mempertimbangkan lagi pendapatnya. Tapi kalau orang setuju sama kamu, mulailah bicara pelan biar dia bisa mencerna ucapan kamu dengan baik. Membaca bahasa tubuh bisa membantu kamu membaca pikiran orang. Kalau seseorang menutup matanya, mungkin dia nyembunyiin sesuatu atau cuma capek sama kamu. Atau mungkin dua-duanya. Waktu orang itu nyentuh mulutnya, mungkin dia habis ngomongin sesuatu yang seharusnya nggak dia ucapkan. Atau dia cuma sariawan.